Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani, bab yang kedua. Al-ahkamus syar'iyah adalah hukum-hukum syar'i. Al-hukmu, pertama kita akan bahas tentang hukum. Ta'riful hukmi, ta'rif hukum. Al-hukmu lugotan, hukum menurut bahasa adalah itsbatu syai'in, menetapkan sesuatu, ala syai'in, terhadap sesuatu, awanapihi, atau menapikan, meniadakan sesuatu, anhu, darinya. Contohnya misalnya menetapkan putih pada kulit atau hitam pada kulit, itu hukum. Menetapkan megah pada menara Eiffel, gitu, itu adalah hukum. Awanafihi anhu, atau tidak menetapkan hitam kepada orang yang berkulit putih dan tidak menetapkan putih kepada orang yang berkulit hitam, itu disebutnya apa? Hukum. Wasyar'an, dan hukum menurut syara adalah khitabullahi ta'ala, adalah firman ataupun khitab. Khitab itu adalah tuntutan, tuntutan Allah Ta'ala, al-muta'alliku, yang terkait biaf'alil mukallafina, dengan pekerjaan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Fil iktidoi, dengan tuntutan, awit takhiri, atau pilihan, awil wad'i, ataupun wado. Wado itu dengan sebab ataupun syarat sabab dan lain-lain. Wal muradu, adapun yang dimaksud bi khitabillahi ta'ala, dengan khitab Allah Ta'ala, huwa, yang disebut khitab itu adalah tadi kan khitabullahi ta'ala, hukum menurut syara itu adalah jami'ul adillati syar'iyah, seluruh hukum-hukum dalil-dalil syar'iyah, allati yashmuluha, yang mencakup kepadanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim, wabakil adillati syar'iyah, dan dalil-dalil syar'iyah yang lain. Allati dalla, yang menunjukkan Al-Qur'anu, Al-Qur'an, ala tibariha, terhadap iktibar. Iktibar itu dalilnya Al-Qur'an. Wal ihtijaju, dan bisa berhujah biha, dengan dalil-dalilnya, min sunatin, yaitu sunnah, au ijma'in, atau ijma', au kiyasin, atau kiyas, au guiri dalika, atau yang lain, selain Al-Quran, sunnah, ijma', kiyas, min sairil adillah, dari dalil-dalil sisanya atau dalil-dalil yang lain. Jadi yang dimaksud dengan khitabullahi ta'ala adalah tuntutan dari Allah Ta'ala yang tercantum dalam sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama ataupun yang diperselisihkan. Nanti akan tahu yang disepakati ada berapa, yang diperselisihkan juga ada berapa. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil muta'aliki, dengan ucapan muta'alik bi af'alil mukallafin, wa huwa, yang dimaksud muta'alik terkait bi af'alil mukallafin, dengan pekerjaan-pekerjaan mukallaf, adalah al murabbitu, yang terkait bi af'alihim, dengan pekerjaan mereka, alal wajhi, menurut wajah atau menurut keadaan, alladzi yubayyinu, yang menjelaskan wajah tersebut, keadaan tersebut, sifatal amali, terhadap sifat satu pekerjaan. Seperti apa sifatal amali itu? Mislal wujub, seperti wajib, wal hili, dan halal, wal hurmati, dan haram. Jadi yang dimaksud dengan bi'af'alil mukallaf itu adalah al-muta'alaq bi'af'alil mukallaf, itu adalah sesuatu yang terkait, hukum yang terkait dengan af'alul mukallaf. Itu ada wajib, ada halal, ada haram di sana, Wal mukallaf, adapun yang dimaksud dengan mukallaf, mukallaf itu adalah al-balig, orang yang balig, al-akil, orang yang berakal. Alladzi balagothu, yang sampai kepadanya
ad-da'watul islamiyatu, dakwah Islam. Jadi yang disebut mukallaf itu pertama adalah balig. Balignya di sini adalah bukan ada dua makna, balig di sini ada dua makna. Pertama, balig secara mukallaf ya, secara usia yang ditetapkan dalam fikih, dan kedua balig secara dakwah. Jadi orang yang sampai kepadanya dakwah Islam, itulah yang disebut balig. Kalau tidak sampai kepadanya dakwah Islam, ya dia tidak disebut balig, kan? Allah juga mengatakan kan, wa ma kunna mu'adzabina hatta nabata rasula. Dalam surat Al-Isra, kami tidak akan memberikan azab, memberikan siksa kepada orang-orang itu sehingga sampai kepada mereka rasul. Sampai kepada mereka rasul itu adalah sehingga mereka menerima dakwah Islam. Kalau mereka tidak menerima dakwah Islam, maka itu tidak termasuk mukallaf karena tidak termasuk balig ya. Wa manal iktido ittala. Wa manal iktido, adapun makna iktido tuntutan di sini ya. At-tolabu adalah tuntutan. Sawaun, sama aja ya. Tolabu fi'lin itu adalah tuntutan untuk mengerjakan, atau tolabu tarkin atau tuntutan untuk meninggalkan. Sawaun, sama aja gitu kan. Kulun masing-masing, minha minhuma ya, dari tuntutan untuk mengerjakan atau dan tuntutan untuk meninggalkan, jaziman itu adalah yang wajib. Yang wajib itu pertama al-ijab, ijab mewajibkan. Kalau wajib itu kan tuntutan yang harus bagi sesuatu yang harus dikerjakan. Wa tahrim, dan tahrim tuntutan yang harus ditinggalkan. Aguero jazimin, atau tidak pasti. Apa? Wahwa an-nadmu, an-nadbu adalah nadbu ya, sunat, wal karohatu, dan makruh. Mana takhir, adapun yang disebut dengan takhir tadi kan ada tiga yang tuntutan itu, iktido ya, takhir, awil wad'i ya. Mana takhir, adapun takhir ya, pilihan. At-taswiyah adalah taswiyah, seimbang. Baina ayyaf ala, antara bahwa mengerjakan al-mukallafu, mukallaf, al-fi'la, terhadap sebuah pekerjaan, aw ayat rukahu, atau meninggalkan mukallaf terhadap fi'la. Minggoiri tafsilin, dengan tidak ada tafsil, perincian, li ahadihima, tabdilin, bukan tafsil ya. Minggoiri tabdilin, dengan tidak ada tabdil, keunggulan ya, li ahadihima, terhadap sesuatu dari keduanya, alal akhor, terhadap yang lain. Contohnya yang tahir itu adalah sesuatu yang boleh, misalnya makan. Makan itu hukumnya boleh. Kalau secara hukum ya mau makan mau tidak makan seimbang. Kalau secara hukum tidak ada misalnya lebih baik makan atau lebih baik tidak makan, tidak ada. Makan itu seimbang antara boleh dan tidaknya kalau dilihat secara hukum. Nah kalau dilihat dari segi kesehatan membeda lagi kan. Ini mah bukan dari segi-segi yang lainnya, segi kesehatan bukan. Ini dilihat dari segi hukum syar'i gitu kan. Seimbang antara boleh dan tidaknya. Itulah yang disebut dengan ijaz atau boleh ya. Wa ma'nal wad'i, dilanjut ya. Adapun yang disebut dengan wad'i, al-ja'lu adalah menjadikan ya. Ai ja'lu syai'in, yaitu menjadikan sesuatu sababan, menjadi sebab, li akhara, untuk yang lainnya. Au syarton, atau menjadi syarat, lahu, untuk akhor, au mani'an, atau menjadi pencegah, lahu, untuk akhor. Aqsamul hukmi, macam-macam atau bagian hukum. Al-hukmu syar'i, ini hukum syar'i, nau'ani, terbagi dua. Hukmu taklifiyin, pertama hukum yang bersifat taklifi, pembebanan. Wa hukmu wad'iin, dan kedua yang bersifat wad'i, ada perantara, tidak langsung. Al-awal, yang pertama al-hukmu taklif ya. Al-hukmu taklif, adapun hukum taklif, hukum taklif itu adalah khitabullahi ta'ala, seruan dari Allah Ta'ala, al-muta'alliku, yang terkait bi'af'alil mukallafina, dengan pekerjaan mukallaf, bitolabi, dengan tuntutan tadi ada dua, tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan, wat takhiri, dan pilihan.
Wa tolabu, adapun tolab itu imma tolabul fi'li, bisa tuntutan untuk mengerjakan, atau tolabul kafi, atau tuntutan untuk meninggalkan anil fi'li dari mengerjakan, mencegah ya, atau tolabul kafi, atau tuntutan untuk mencegah anil fi'li dari mengerjakan. Pamisaluma, adapun contohnya perkara iktado yang menuntut ya tolabal pilih terhadap tuntutan untuk mengerjakan adalah qauluhu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala atau firman Allah Ta'ala, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah, kerjakanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Surat An-Nur ayat 65. Wa misaluma, adapun contohnya perkara ya tolaba yang menuntut al-kafa untuk meninggalkan, al-kafa untuk mencegah anil fili dari mengerjakan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Wala taqtulu, dan kalian janganlah membunuh an-nafsa terhadap jiwa, allati harama yang telah mengharamkan kepadanya Allah illa bil haqqi, kecuali dengan hak, dengan benar, ada haknya. Jadi tolab itu ada dua, ada tolabul fi'li, ada tolabul kafi. Tadi tolabul fi'li sudah disebutkan, tolabul kafi juga sudah disebutkan contohnya. Wa misaluma, dan adapun contohnya perkara iktado yang menuntut bid'at takhiro, untuk tahir memilih. Tadi itu kan tahir tidak ada yang lebih unggul antara mengerjakan dan meninggalkan. Nah, ini contoh tentang tuntutan untuk tahir memilih bainal fi'li, antara mengerjakan, watarki, dan meninggalkan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum, apabila kalian sudah bertahalul. Nah, setelah apa? Setelah ibadah haji, fastadu, maka silahkan kalian berburu. Jadi berburu itu dengan kata fastadu tidak wajib dan juga tidak haram, tidak harus dan tidak boleh, gitu kan. Tidak berarti harus dan juga tidak berarti tidak boleh. Berarti boleh-boleh saja, silahkan gitu. Hanya tidak mengharuskan, hanya dibolehkan untuk berburu setelah kalian bertahalul ketika ibadah haji, setelah dicukur gitu kan, digunting rambut, silahkan berburu kalau ada buruannya. Karena kalau sekarang ya jamaah haji itu bukan buruan, setelah tahalul itu berburu oleh-oleh untuk dibawa kembali ke tanah air. Wasumia, dan disebut ya hukman taklifian, hukum taklifi, li'annahu, karena sungguhnya ya tadommanu, mengandung at-taklifa, terhadap taklif, pembebanan, bil fi'li, terhadap atau untuk mengerjakan, awil kafi, atau mencegah, an fi'lin, dari mengerjakan, aw takhiril mukallaf, atau pilihan mukallaf, bainal fi'li, antara mengerjakan, watarki, dan meninggalkan. Yan qasimu, terbagi, al hukmu taklifi, hukum taklifi, ila khomsati aksamin, menjadi 5 bagian. Al ijabu, pertama adalah ijab, wajib ya. An nadbu, yang kedua nadbu. At tahrimu, yang ketiga tahrim. Al karohatu, yang keempat karoha. Al ijabah, dan yang al ibahah, dan yang kelima adalah ibahah. Al ijabu, nah pertama ini wajib, ijab, mewajibkan. Apa yang disebut ijab? Huwa, ijab itu adalah khitabullahi ta'ala, tuntutan dari Allah Ta'ala, yaktadi, yang membawa atau menuntut, al fi'la, untuk mengerjakan, iktidoan jajiman, dengan tuntutan yang bersifat jazim, harus. Wa atharuhu, adapun pengaruhnya adalah al wujubu, hukum wajib. Kalau harus dikerjakan maka hukumnya wajib. Wa yakunu, dan ada terjadi al matlubu, yang diseru, pi'luhu, untuk pi'luhu, mengerjakannya, pi'lahu, maaf, itu kan al matlubu, yang diseru, pi'lahu, untuk mengerjakannya. Wa al matlub pi'lahu, itu adalah al wajibu, adalah wajib. An nadbu, kedua nadbu. Apa nadbu? Huwa, nadbu itu adalah khitabullahi ta'ala, khitab Allah Ta'ala, yaktadi, yang menuntut, al fi'la, untuk mengerjakan,
iktidoan terhadap tuntutan goiro jazimin yang bersifat tidak harus. Wa atharuhu dan pengaruhnya adalah an-nadbu sunat. Wa yakunu dan ada al-matlubu yang dituntut fi'lahu untuk mengerjakannya huwa al-mandub adalah hukumnya mandub. Yang ketiga, at-tahrimu tahrim. Huwa tahrim itu adalah khitabullahi ta'ala, tuntutan dari Allah Ta'ala tadi yang menarik ataupun yang menuntut atarka untuk meninggalkan, iktidoan jaziman dengan meninggalkan yang harus. Jadi kalau wajib harus dikerjakan, sunat lebih baik dikerjakan, iktidoan jaziman, nah ini tahrim juga harus ditinggalkan. Wa asaruhu dan pengaruhnya adalah al-hurmatu haram. Wal filu adapun pekerjaan al-matlubu yang dituntut al-kafa untuk meninggalkan anhu darinya huwa al-muharramu adalah muharram perkara yang diharamkan, awil haram atau yang biasa disebut dengan hukum yang haram. Yang keempat, al-karohatu karohah. Apa karohah? Huwa karohah itu adalah khitabullahi ta'ala, tuntutan Allah Ta'ala tadi yang mendorong, menarik, bisa atarka untuk meninggalkan. Meninggalkannya adalah iktidoan goero jazimin dengan tuntutan yang tidak wajib, tuntutan untuk meninggalkan tapi tidak harus. Jadi masih boleh dikerjakan, tapi lebih baik apa? Ditinggalkan. Wa asaruhu dan pengaruhnya al karohatu adalah karoha makruh. Wal matlubu adapun yang dicari ataupun dituntut al kafu adalah mencegah anhu darinya. Wa al makruhu adalah makruh. Jadi yang dicegahan seperti itu disebutnya hukum makruh. Al ibahah yang kelima ibahah. Wa ibahah itu adalah khitabullahi ta'ala, tuntutan Allah Ta'ala tadi yang mendorong at-takhiro untuk memilih bainal fi'li antara mengerjakan wa tarki dan meninggalkan. Wa asaruhu adapun asarnya adalah al ibahatu ibahah. Wal pilu adapun mengerjakan alladzi khuyira terhadap sesuatu yang dipilih-pilih ya baina fi'lihi wa tarkihi antara mengerjakan dan meninggalkannya huwa al mubahu disebutnya adalah mubah. Wa qala jumhurul ulama, berkata jumhur ulama, tasmiyatul khamsati penamaan yang 5, taklifiyatan taglibun ya, taklifiyatan sebagai taklifiyah ya, taklifiyah tuntutan, taglibun adalah untuk mengalahkan ya, idla taklifa karena sungguhnya tidak ada taklif, tidak ada tuntutan fil ibahati dalam sesuatu yang ibahah, bahkan wala pin nadbi dan tidak ada tuntutan juga dalam nadbu wal karohatu tanzihiyah dan makruh tanzihi. Wallahu a'lam bishawab.